Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Kamis 5 November 2020, yang adalah pekan biasa yang ke-31. Kita akan merenungkan dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Mari kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat mengajukan protes atas sikap Yesus yang suka bergaul dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Biasanya Yesus bertamu di rumah pemungut cukai dan menerima orang berdosa datang kepadanya untuk mendengarkan pengajarannya. Hal inilah yang membuat mereka mempersalahkan Yesus bergaul dengan orang berdosa. Menanggapi hal ini, Yesus selalu dengan bijak memberikan jawaban dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Untuk menanggapi persoalan yang diajukan mereka, Yesus menyampaikan 2 perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang dan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Saudara-saudari yang terkasih, baik perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang ini mau mengatakan kepada kita betapa Allah itu adalah Allah yang maha baik dan maha rahim, yang terbuka hatinya selalu mencari dan menemukan yang hilang dan yang tersesat. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan 100 ekor domba dan satu diantaranya hilang, dan ia akan meninggalkan yang 99 itu dan mencari yang 1 ekor itu sampai ia menemukannya. Demikian juga seorang wanita yang menyalakan pelita mencari 1 dirhamnya yang hilang dari 10 dirham yang dimilikinya. Sesungguhnya begitu berarti sesuatu yang hilang itu, biarpun 1 yang hilang, ketika menemukannya mereka akan sangat bersukacita. Demikianlah Allah menghendaki kita anak-anaknya selalu bertobat dan datang kepada Tuhan. Tuhan menghendaki kita menyadari akan keberdosaan kita dan mengikuti jalan Tuhan yang ditunjukkan kepada kita. Di samping itu, Tuhan tidak mau satupun di antara kita ada yang hilang, tersesat, dan menjauh darinya. Tuhan menghendaki kita bahagia dan selamat. Oleh karena itu, Tuhan selalu membuka hatinya untuk menerima kita kembali kepadanya
ataupun selalu ada cara Tuhan untuk mencari dan menemukan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita menyadari bahwa kita semua mempunyai dosa. Tidak ada dari kita yang tidak mempunyai dosa. Maka tidak pantas kita hidup bersama orang lain, yaitu dengan saling menghakimi atau mudah mempersalahkan orang lain, apalagi mencap orang berdosa. Kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan lewat upaya tobat kita terus-menerus, berani mengakui dosa dan kesalahan kita, dan mohon pengampunan dari Tuhan. Kemudian kita juga dipanggil untuk membangun relasi yang baik dengan sesama kita, dengan memandang penuh kasih sesama kita, serta melihat bahwa dalam diri sesama kita ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita jumpai. Marilah kita membangun sikap tobat itu terus-menerus, karena Tuhan selalu setia untuk mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.